Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara jamaah ukhwah Islamiyah yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau kemarin wasiat yang pertama adalah alla tusyrik billahi syai'an wa in kutita au hurikta. Artinya, janganlah kau mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, kita diancam, dibunuh dengan cara sadis dan kejam, dengan cara dibakar, dipotong-potong, atau kita harus mempertahankan ketauhidan kita, la ilaha illallah. Nah, untuk pertemuan kali ini wasiat yang kedua, wala tatruk sholatan maktubatan muta'amidan, faman tarokaha muta'amidan faqad bari'at minhu dhimmah. Wala tatruk, janganlah kau meninggalkan sholatan maktubatan, sholat yang 5 waktu. Faman tarokaha muta'amidan, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka dia akan terbebas dari perlindungan Allah. Nih wasiat Nabi kepada sahabat namanya Abu Darda. Wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda juga wasiatnya buat kita. Jangan sampai bahwa kita adalah seorang muslim yang harus mau kagak mau mempertahankan kewajiban kita, yaitu sholat yang 5 waktu. Kita punya atau tidak punya, kita luang atau dalam keadaan sibuk, di rumah, di masjid, di perjalanan, dalam kondisi apapun, selagi akal masih sehat, kita wajib menjalankan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena sholat adalah miftahul amal, kunci dari segala pengen amalnya diterima? Pengen? Banyak amal, termasuk ngaji, sodakoh, infak, berbuat baik sama orang, macem-macem amal-amal lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya terletak pada sholat yang 5 waktu. Amin. Bahkan awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama yang akan dihisab, yang pertama yang akan ditanya, pertama yang akan dihitung amal-amal kita adalah, yang pertama dan utama adalah sholat kita. Maka itu yuk kita berusaha memohon kepada Allah dengan ikhtiar dan ikhtiar sungguh-sungguh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan zahir maupun batin, dalam keadaan apapun kita tetap menjalankan sholat yang 5 waktu. Amin ya robbal. Terakhir hadis Nabi, camkan ini,
Man hafazo ala salawatil khamsi, barang siapa yang menjaga solat yang 5 waktu, akramallahu ta'ala bi khamsi khisalin, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Berapa? 5. Ya, 5, nggak usah banyak-banyak. Pertama, yurfa'u anhu dzikul aisy, Allah akan angkat, Allah akan cabut dalam masalah kesempitan hidup. Amin. Belum tentu kita punya rumah mewah megah, punya mobil bagus, uang banyak, hidup kita lapang. Betul-betul. Dan tidak ada jaminan orang yang hartanya, kehidupannya pas-pasan, hidupnya susah menderita. Belum tentu. Betul-betul. Nah, supaya barangkali yang miskin, yang nggak punya, ataupun yang punya, pengen hidupnya stabil, senang, tentrem, bahagia, damai, maka jalankan sholat yang 5 waktu. Yurfa'u anhu dzikul aisy, Allah akan cabut, Allah akan hilangkan tentang masalah kesempitan hidup. Kalau orang udah diberikan kesempitan hidup, walaupun dia hidup kaya raya, uang banyak, bisnisnya lancar di mana-mana, kalau hidupnya sempit menderita. Contoh bukti, orang punya jabatan. Ya, orang punya jabatan. Kita sering dengar, ketangkep kasusnya narkoba. Betul-betul. Pelajar, mahasiswa, artis, bintang film, kurang apa? Nama cukup tenar, jabatan tinggi, harta berlimpah ruah. Kenapa sampai ketangkep? Dia main mengkonsumsi narkoba. Barangkali hidupnya sempit, hidupnya nggak bahagia. Betul? Maka itu, pengen hidup kita bahagia, tidak hanya dunia, tapi juga di akhirat. Pertahankan sholat. Kalau nggak mampu, kita berdiri dengan cara duduk. Kalau sakit, ya berbaring. Paham? Nggak bisa berwudu, tayamum. Maka itu mumpung sehat, mumpung kita masih muda, yuk menuntut ilmu, belajar. Kita khususin, kita harus paham tentang apa? Tentang masalah sholat dan juga syarat sholat, diantara bersuci, tayamum, insya Allah. Yang kedua nih, kalau kita sholat insya Allah sampai akhir hayat kita, yurfa'u azabul kubri, akan dihilangkan, diangkat oleh Allah tentang masalah azab kubur. Percaya nggak di kuburan ada azab? Percaya. Kalau ada azab juga ada nikmat. Kalau kita pengen milih bahwa kubur kita di alam barzah, kita akan mendapatkan nikmat kubur, jaga sholat kita. Kalau seandainya kita nggak bisa melaksanakan sholat karena alasan apapun, maka siap-siap aja dapat azab kubur. Naudzubillah min. Yang kedua adalah tadi apa? Yang menjaga sholatnya akan dihindari dari azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi lahu ta'ala kitabahu biyamini. Apa artinya? Kita nanti dibangkitkan dari kubur yaumul ba'as, gitu ya. Nanti setelah hari kiamat, menunggu, menanti untuk disidang. Tentunya kita menerima buku rapot, buku catatan amal kita. Alhamdulillah, karena sampai akhir hayat kita mempertahankan sholat, begitu kita terima itu amal, catatan buku amal kita dengan tangan kanan. Tandanya apa? Tandanya kita akan selamat lewat as-sirat, nanti udah di depan pintu surga bareng dengan Nabi dan sahabat dan ulama. Amin ya robbal. Lalu yang keempat, yang menjaga sholat 5 waktu, wa yamuru ala sirat kalbarki,
Alhamdulillah, kita percaya nanti akan melewati as-sirat. Kita kenalnya siratal mustaqim. Berapa panjangnya sirat itu? Pernah saya sampaikan. 3000 tahun perjalanan, Masya Allah. 1000 tahun lurus datar, 1000 tahun turun, 1000 tahun nanjak. Jarang yang selamat. Pengen selamat kita, pertahankan sholat kita sampai akhir hayat kita. Kenapa? Wa yamuru ala sirat kalbarki. Orang yang sholat 5 waktu sampai akhir hayatnya, dia akan melewat as-sirat bagaikan kilat. Perjalanannya melebihi kecepatan suara dan cahaya. Tahu-tahu udah di depan pintu surga. Amin. Yang terakhir, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Amin ya rabbal. Oleh karenanya, pesan Nabi, jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka akan terbebas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mau menjaga sholat yang 5 waktu dengan secara khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa dapat menjaga sholat kita sampai merem, memejamkan mata untuk selama-lamanya, sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabdanya bisa kita dapat, sehingga kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat serta keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.